Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program SBS Sore Bersama Santri. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafiq Ahmad Azra. Dan pada episode ini kami SBS mempunyai tema perjuangan dalam pengabdian. Dengan narasumber kita sapa terlebih dahulu beliau Pak Ustadz Husnul Akib. Assalamualaikum Pak Ustadz Akib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Keseharian yang Bapak lakukan dalam lingkungan pondok ini apa saja Pak? Sekarang ini ya. Iya Pak. Nah, alhamdulillah, pertama saya bersyukur kepada Allah bahwa saya masih diberi oleh Allah umur panjang. Yang kedua diberi sehat. Dan yang paling bersyukur, saya baru kali ini diundang di tempat seperti ini untuk barangkali sedikit memberikan pengalaman saya dalam pengabdian di pesantren ini. Nah, setelah saya menerima lembaran tentang Ustadz bagaimana awal mula perjuangan, nah ini iya, yang Pak. saya menarik sekali. Kalau bisa saya ceritakan dari mulai pendidikan saya sekolah dulu di Ibtidaiyah 6 tahun, kemudian di PGA 2 tahun, kemudian di Aliyah 4 tahun karena diundur 1 tahun, kemudian kuliah 6 semester ya, 3 tahun karena hanya baru ada D3, belum ada S1 di Fakultas Syariah. Setelah saya selesai kuliah di Syariah itu, saya ingin, dalam hati saya itu ingin mengamalkan ilmu dan memperjuangkan ilmu, sehingga saya diminta dari salah satu pengurus dari pesantren Karangasem Paciran Lamongan itu supaya mengabdikan diri di sebuah desa, yaitu di organisasi Muhammadiyah tingkat ranting Lamongan, di namanya Desa Jugo. Dulu juga terkenal, ada kiainya di sana. Kemudian saya diminta di situ sempat 2 tahun ya, tahun 1986 1987 di Ibtidaiyah, yang ngajar di Ibtidaiyah, kepala sekolah setahun. Setelah itu bertemu dengan salah satu pengurus pondok sini, yaitu bagian bendara Pak Ustadz Khosisun itu. Pak Khosi Pak ya? Iya. Lalu saya bertanya tentang bagaimana perjuangan di Kalimantan gitu. Lalu saya diberitahu kalau gitu bisa kamu ikut Dewan Dakwah Muhammadiyah, tapi saya tunggu-tunggu nggak ada pendaftaran Dewan Dakwah Muhammadiyah Pusat. Itu biasanya mengadakan 5 tahun sekali, itu ternyata nggak ada. Kemudian saya dikirimi surat, zaman itu belum ada namanya SMS atau pakai telepon dan sebagainya, masih surat-suratan. Jadi saya disurati bagaimana kalau kita sama-sama membina umat di Kalimantan, terutama di Balikpapan gitu kan. Pas ketepatan di pondok itu masih kekurangan guru. Nah, setelah itu kemudian saya jawab ringkas, insya Allah saya bisa berangkat, tetapi dengan syarat mungkin transport bisa ditanggung. Alhamdulillah waktu itu dikirimi uang 110.000, masih ingat tahun 1988 itu. Kemudian saya berangkat ke Surabaya, bermalam di Surabaya, kemudian cari tiket, pas ketepatan mendapat tiket pesawat Garuda. Itu pertama kali saya naik pesawat itu, kemudian sampai di Bandara Sepinggan situ, mau ke sini cari taksi, ada taksi minta 30.000, ya sudah, yang penting sampai ketemu pesantren Al-Mujahidin gitu. Tapi ternyata belum begitu dikenal pesantren ini, sehingga saya diantar ke ke pesantren Hidayatullah di Karangbugis. Kemudian di situ sama
Ustadz di Karangbukis itu saya ditunjukkan pesantren Al-Mujahidin itu ke arah Samarinda, kira-kira 10 kilo dari sini gitu, dari Karangbukis itu. Diantarlah sampai di sini. Kemudian setelah di sini pertama pagi hari gitu saya kerja ngecor bak yang sampai sekarang masih ada di depan masjid itu. Jadi nggak langsung ngajar ya. Jadi ikut kerja dulu, kerja bakti itu. Nanti baru tahun ajaran baru mengajar. Nah, dulu sekolah sini itu masih dibagi dua. Ada sekolah umum, SMP, dan ada sekolah pelajaran pesantren dinia namanya ya. Dinia tingkat awalia. Kemudian yang SMA itu ada umum dan ada yang dinia aliyah. Yang kalau sanawiyah awaliyah itu masuk pada zuhur sampai asar, sedangkan yang aliyah, dinia aliyah itu mulai masuknya pada isya sampai jam 10. Dan waktu itu belum ada listrik, masih pakai genset, jadi kadang-kadang kalau sudah mati ya buyar sudah. Begitu, dan gurunya sangat terbatas ya. Yang ada itu Ustadz almarhum Pak Rustiman, beliau itu, kemudian Pak Kosi, Pak Rustamaji, Pak Sisun, Pak Rustamaji, Ustadz Pak Masud masih sekolah di Timur Tengah waktu itu. Kira-kira 2 tahun kemudian beliau baru datang. Nah, waktu itu alhamdulillah saya bertahan ya, karena waktu itu ya memang niatnya diajak untuk membina umat ya, baik di masyarakat maupun di pondok ini, maupun di sekolah ya. Ini sejarahnya. Kemudian Ini Pak, makna perjuangan itu menurut Bapak apa Pak? oh ya, kalau saya lihat perjuangan itu kalau di dalam Al-Quran itu ya, yang saya menjadi pedoman saya itu di dalam surat At-Taubah itu ada perintah infiru khifafa wasiqala wajaitu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ujung ayat ini Allah mengatakan demikian itulah lebih baik daripada apa yang kamu kerjakan. Dari inspirasi ayat ini saya ada niat tekad bulat infiru khifafah, dalam keadaan berat, ringan maupun susah kita tetap berangkat. Sama seperti di sini, baik ustadz, asatidz, ya ustazat maupun para at-tilmizat, at-talamid, itu semuanya niatnya tidak lain adalah ke pesantren itu adalah berjuang menuntut ilmu ya. Kalau guru adalah mengamalkan ilmunya, sedangkan santri kan itu mencari ilmu. Jadi sama-sama artinya adalah berjuang, karena meninggalkan keluarga dengan berat tapi dia tetap berangkat itu ya. Maka arti daripada perjuangan ini ya bersungguh-sungguh dengan disertai kesabaran ya. Jadi harus ada kesungguhan di dalam hati dan ada kesabaran di dalam hati untuk menegakkan kebenaran melawan kebatilan itu ya. Di dalam Muhammadiyah sendiri sudah punya dasar, kalau ingin menjadi hamba Allah yang beruntung, maka hendaklah kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, bil ma'ruf ya. Jadi selalu berbuat baik, mengajak yang baik, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, maka mereka itulah beruntung. Dengan dasar-dasar itulah maka kita bertahan untuk mengabdikan diri di pondok ini ya, yang kita bisa memperjuangkan Islam ini di masyarakat ya, melalui
khutbah Jumat, ngisi pengajian, kalau di pondok bisa mengamalkan ilmunya, bisa mendidik santri. Dan alhamdulillah sekarang ini santri sudah banyak ya, kalau dulu sedikit, dan yang alumninya sudah menjadi kader-kaderisasi, baik jadi kepala sekolah, jadi semua hampir itu ya. Dan santri-santrinya juga lebih pintar-pintar sekarang ya, kreatif karena sudah dengan perkembangan ilmu yang begitu hebat ini. Saya kadang-kadang saya juga merasa minder, kenapa saya dulu nggak pintar seperti anak-anak sekarang ini gitu ya. Perjuangan Bapak yang paling berkesan selama mengabdi di Pondok Al Mujahidin ini apa, Pak? Jadi selama saya di pondok ini untuk menegakkan kedisiplinan itu yang terkesan itu ya ketika mau menertibkan anak santri untuk bisa tidur tepat waktunya, seperti yang sekarang saya perhatikan itu sudah mulai bagus ya. Jadi jam 10 suruh tidur ya sudah tidur. Kalau dulu kan enggak, kadang jam 10 suruh tidur ternyata dicek di asrama enggak ada, maka kita harus menunggu sampai dia datang. Nah otomatis ya kadang kita sampai subuh kan pernah itu baru pulang, perlu kita sehingga kita mengekop gitu. Ya, mudah-mudahan sekarang udah enggak ada lagi seperti itu ya. Ini Itu kesan di dalam membangunkan anak. Itu yang paling terkesan itu ketika kita bertugas untuk membangunkan anak untuk sholat subuh itu ya. Itu. Daur gitu, Pak. Mendaur anak santri itu yang paling terkesan. Ini Pak, apa sih hal-hal yang harus melekat di diri para pejuang itu apa, Pak? Hal-hal yang harus melekat di para pejuang. Ya pertama harus punya kekuatan hati untuk meyakini bahwa Islam memang harus diperjuangkan melalui berbagai lini tadi, termasuk melalui pesantren ini. Bagaimana bisa selain dicari ilmunya juga diterapkan, karena itu akan menjadi bekal hidup sampai tua nanti ya. Itu karena kedisiplinan ini sangat penting, dan itu dididik di dalam mendisiplinkan sholat itu ya. Karena di dalam sholat sendiri sudah diperintahkan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, atau ada ayat yang lain itu bahwa Allah memerintahkan sholat tepat pada waktunya. Itu kan mendidik supaya disiplin. Jadi memang yang paling melekat di hati kita itu ya harus bagaimana bisa mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan orang lain termasuk para santri. Iya, Pak. Ini Pak, kan dalam berjuang itu tentunya pasti ada bosan dan letihnya, Pak. Bagaimana Bapak mengatasi hal itu, Pak? Jadi tinggal itu semua masing-masing tergantung dari sikap kita masing-masing. Jadi kalau kita menyikapi di dalam perjuangan ini merasa ada memang ini sudah panggilan Allah dan merupakan sebuah yang menjadi pilihannya, maka walaupun letih secara fisik maupun pikiran tentu ya harus tetap diperjuangkan gitu ya. Iya, Pak. Harus berjuang, Pak ya. Ya. Ini Pak, saat ini kami para santri sedang berjuang, Pak, di Pondok Pesantren Al Mujahidin. Boleh tidak Bapak memberikan kepada kami motivasi sebagai santri yang sedang berjuang, Pak, di Pondok Pesantren Al Mujahidin ini, Pak? Ya, pesan saya yang pertama memang harus punya hati yang kuat ya, yang kokoh untuk meyakini kebenaran bahwa balasan seorang berjuang itu akan lebih baik balasannya nanti daripada yang dikerjakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya harus membiasakan kedisiplinan di segala hal ya, baik itu disiplin dalam beribadah, sholat 5 waktu, disiplin belajar Al-Quran ya, memahami Al-Quran, dan
disiplin dalam mengikuti menuntut ilmu di sekolah ya. Jadi harus diikuti dengan kedisiplinan, sebab insya Allah dengan penuh kedisiplinan ini akan berhasil apa yang dicita-citakan oleh para santri. Banyak hal yang dapat kita ambil dari diskusi sore hari ini. Semoga apa yang dikatakan beliau tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terkhususnya kita sebagai seorang santri harus memiliki sifat-sifat yang tadi dikatakan Pak Ustadz Husnul Aqib, yaitu berjuang dan juga disiplin. Semoga apa yang diamalkan Pak Aqib tadi kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Husnul Aqib telah berkenan hadir di program kami. Semoga Bapak diberi kesehatan dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Teruntuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa selalu saksikan episode-episode berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan juga narasumber yang menarik. Saya Rafiq Ahmad pamit undur diri. Syukron, pastabikul khairat, manjada wajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.